lo pelajarin baik sebagai pemain ataupun lo sebagai sutradara atau penulis dari pengerjaan Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini? Pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab akibat. Kita melihat transformasi orang yang menderita, kemudian dia berbuat sesuatu yang tentu di mata orang lain itu adalah perbuatan yang buruk gitu, tapi dia punya alasan. Jadi kita nggak bisa melihat semuanya terlalu hitam dan putih gitu. Nah itu salah satu yang sangat klasik sebenarnya, tapi itu yang ada di film ini dan dicoba ditampilkan dengan gaya yang lebih modern, dalam artian bukan setting waktunya yang modern, tapi kemasannya, teknisnya, pendekatan teknisnya, aspek-aspek pengadeganannya memang it's elevate gitu. Kelihatan sekali Pak Sunil sangat berambisi dan menginginkan ini harus elevate, karena Pak Sunil yang udah mengerjakan 1 dan 2 tentu tahu plus and minusnya, mana kurangnya, mana lebihnya gitu. Jadi dia mau elevate ini dan membawa ke level berikutnya. Mas Reza, tapi Mas Reza sendiri orangnya percaya dengan hal mistis nggak, atau mungkin pernah ngalamin sendiri? Enggak sih, saya cenderung lebih takut aja. Saya nggak pernah nonton film horor di rumah, yang jelas itu pasti ya, apapun filmnya. Kalau udah horor sih nggak mau nonton karena saya takut kalau nonton di rumah sendirian gitu terus tidur, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau pengalaman mistis enggak sih, saya belum. Berarti di lokasi sana aman-aman aja? Aman banget kok, alhamdulillah. Maksudnya kendala yang terjadi tuh waktu saya tuh sempet arus sungai aja. Karena kan sungai tempat kami syuting itu berbatu ya. Jadi kadang-kadang kalau udah sering karena semua banyak kru yang ada, baik kru underwater dan yang di atas gitu, pergerakan banyak, jadi bawahnya membuat sungainya agak keruh. Saya juga sebenarnya nggak terlalu bisa melihat, jadi mungkin itu agak ada kendala-kendala teknis aja. Tapi itu beneran berendam sendiri di sungai itu berapa lama itu waktu syuting itu? Wah, itu satu hari sendiri kita syuting, dari jam kayak palingannya jam 7.30 ya sampai matahari terbenam. Jadi ya 12 jam lah di dalam air. Ya naik turun, tapi semua sih dia di dalam, di air, di sungai. Terus yang tadi yang ledakan itu gimana tuh Mas Reza? Ketika syuting adegan ya itu adrenalin rush aja sih. Maksudnya kaget aja gitu, tapi seru juga yang ngelihat. Saya nggak pernah ngeliat eksplosif segede itu dengan suara dentuman yang besar gitu. Saya cuman khawatir nih, kita udah selama safety-nya udah, karena kan itu berkaitan dengan alam ya. Di sekitar situ kan ada hutan, ada apa gitu. Saya takut, nah ini kalau udah ada antisipasi belum, kalau tiba-tiba apinya gede, besar gitu, terus nanti ada pohon atau apa, nggak, udah diantisipasi semua. Jadi alhamdulillah itu juga nggak ada kendala. Sorry. Last question dari gua, pandangan lu buat Lebaran 6 film nih. Kalau menurut lu seperti apa pandangan? Waduh, 6 film itu akan jadi isu tersendiri tuh. Karena gini, 5 aja udah berat. Pertama tentu tidak mudah untuk menetapkan pembagian layar. Tapi setahu saya tanggal itu tidak ada film asing yang tayang. Semuanya film Indonesia. Dan waktunya itu di week after itu nggak ada film yang rilis. Jadi memang 6, tapi jumlah 6 ini akan punya nafas yang lebih panjang karena tidak ada lagi tambahan minggu kedua untuk film lain masuk. Jadi nggak akan ada gitu. Jadi betul-betul 6 film ini akan hadir sampai dengan minggu kedua. Kan biasanya setiap Kamis ada film baru lagi. Ini Kamisnya masih 6 film itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih ya ini kita sama-sama akan lihat apakah ini works, dan kita akan melihat bagaimana respon penonton, capaian penonton dari ke-6 film ini seperti apa. Pasti akan menjadi feedback yang menarik untuk dipelajari. Yes, oke. Thank you. Mau foto bareng nih Kak Reza? Shout out dulu. Dia satu dulu. Oke. Udah foto-foto aja. Ayo. Oke, jangan lupa saksikan film Susana Santet. Jangan lupa saksikan film Susana Santet Dosa di Atas Dosa 18 Maret 2026 hanya di bioskop kesayangan Anda. Oke, siap. Thank you.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.